Surat Yasin ayat 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ. لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Dan satu tanda lahum bagi mereka al-ardul maitatu, bumi yang mati, ahyainaha, kami hidupkan bumi itu, wa akhrajna, dan kami keluarkan minha, dari bumi itu,
habban, biji-bijian. Faminhu, dan dari biji-bijian itu yakuluna, mereka makan. Waja'alna, dan kami jadikan fiha, pada bumi itu, jannatin, kebun-kebun, min nakhilin, kurma, wa a'nabin, dan anggur, wa fajjarna fiha, dan kami keluarkan fiha, pada bumi itu, atau kami pancarkan fiha, di bumi itu, minal uyun, mata air. Liyakulu, supaya mereka makan, min samarihi, buah-buahannya atau buahnya, wa ma amilathu aidihim, dan apa yang dikerjakan oleh tangan-tangan mereka. Afala yashkurun, tidakkah mereka bersyukur? Subhanalladzi khalaqal azwaj, maha suci zat Allah yang telah menciptakan jodoh-jodoh. Kullaha, seluruhnya, mimma tumbitul ard, dari apa yang tumbuh di bumi ini, wa min anfusihim, dan dari diri-diri mereka, wa mimma la ya'lamun, dan dari sesuatu yang mereka tidak tahu bahwa itu adalah jodohnya. Wa ayatul lahumul ardul maitatu, dan satu tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda kebenaran dan kekuasaannya, bahwa Ia kuasa untuk membangkitkan manusia setelah mati. Maka untuk perbandingan dan untuk menggugah pikiran manusia, Allah perkenalkan, Allah tunjukkan, wa ayatul lahum, dan satu tanda kekuasaan Allah, bahwa Ia itu amatlah mudah untuk menghidupkan kembali orang yang sudah mati dan membangkitkan orang yang sudah hancur lebur. Maka bagi Allah itu tidaklah sulit. Maka untuk menggugah hal itu, di sini Allah mengungkapkan, wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Bagaimana bumi yang mati kami hidupkan, lalu kami keluarkan dari bumi ini biji-bijian, lalu dari biji-bijian itu mereka bisa makan. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Ada satu biji asam ya. Biji asam ternyata masuk pada beton. Ternyata untuk memecah belah beton ini kan susahnya luar biasa. Tapi masuklah biji asam itu, dan ternyata biji asam itu bisa menggeser beton. Dan keluarlah tunasnya. Berarti biji asam ini luar biasa tenaganya. Beton yang demikian kuat itu dipukul oleh seorang tukang itu bisa berhari-hari. Tapi satu biji asam kemudian masuk di beton itu,
beton pun jadi retak. Oleh karena itu jangan sekali-kali menganggap enteng, menganggap lemah. Ternyata biji bisa meretakkan dan bisa membuat beton itu pecah. Kusiki asem we. Ternyata beton itu bisa belah dan bisa pecah. Oleh karena itu, bagaimana Allah menghidupkan bumi yang tandus kemudian menjadi subur, dan kami keluarkan dari bumi itu biji-bijian. Ada biji gandum, ada biji padi, kemudian anggur, dan beraneka ragam macam tumbuh-tumbuhan. Dari situlah faminhu ya'kulun. Dari situlah manusia itu ternyata mendapatkan makanan dari biji padi, dari biji gandum, dari anggur dan lain sebagainya. Semua sudah Allah siapkan, dan itu adalah bagian ayatullah, tanda-tanda kebenaran, tanda-tanda kekuasaan. Benar adanya kekuasaan Allah, yang lebih dari itu pun bagi kita tidak meragukan. Bagi Allah tidak ada yang sulit. Maka dengan demikian, manusia jika sudah punya keyakinan seperti ini, menghadapi berbagai macam problematika yang sulit dalam hidup, tidak akan kehilangan arah, tidak akan kehilangan kompas. Kepada siapa kita mesti mengadu? Kepada siapa mesti kita bercurhat? Ketika ada seorang sedang dihantui berbagai macam persoalan, tidak akan meminta pertolongan kepada manusia yang memiliki segudang kepentingan dalam sesuatu yang kita tidak memiliki kemampuan untuk mengurai dan menyelesaikan persoalan-persoalan itu, maka ada yang ingin disampaikan kepada Zat yang Maha Kuasa untuk menghadapi berbagai macam problematika manusia. Oleh karena itu, Allah memperkenalkan melalui ayat ini, wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Dari biji padi saja berapa jumlah makhluk Allah yang bisa hidup? Kalau dalamannya beas nama pantura oleh manusia, berasnya itu oleh manusia, nanti dedahnya itu kuutna, bakatulna, kuhaya. Teteh kuut lembut, kuut badannya itu juga ternyata bisa dimanfaatkan. Kuut badannya, ya, cangkangnya itu justru dimanfaatkan untuk pertanian, untuk tumbuh-tumbuhan. Lalu dedak kena detek hayam, hayam terasa pun karena beas teh ulah beas teh hayam kelima tidak lebat. Itu. Nya paling kita cenah nubukna we nubukna. Nubukna ge lagi onger mah kaos. Manusia paman ulah batur. Ulah batur. Wayahna we huutna hayam. Hayam mah huut, tapi hayam teh sakitu dipaparin huutna ngenog we. Mulang tarima ari manusia sakitu dipaparin beasna ngenog mah ngenog.
Ternyata itu dari biji padi saja seperti itu. Berapa jumlah dan makhluk Allah yang bisa makan dari situ? Ternyata ayam bisa makan, tumbuhan bisa hidup, manusia itu bisa memakan habban faminhu ya'kulun. Jenisnya beraneka ragam macam. Ada jenis yang gemuk, ada jenis yang panjang, ada jenis yang yang kecil. Itu ada padi rancah, ada padi macam-macam. Sekarang ini padi atau beras India yang banyak kesini. Lalu orang-orang karena suka sekarang itu dengan nasi biryani, nasi mandi, nasi bukhari, itu karena sekarang itu sudah akrab di lidah bangsa kita, sehingga beras India itu jadi laku juga. Bumbunya tinggal pesan saja, orang pergi ke Mekah beli bumbu di Daud, kemudian jadi itu nasi mandi, nasi bukhari, nasi biryani. Dan nasi itu berbeda dengan nasi kita. Kalau mensama orang mapan kedah pulang, hari itu ada bayar. Itu bayar. Justru kalau pulang tidak, ya bukan nasi mereka. Kedah bayar we. Dihuapkan lagi di kitu ta. Dikit. Ai urang kapan dicomot orang. Ya, dicomot. Itu sementara mereka itu dimakan, dialungkeun dan nasinya itu empuk sekali. Jadi itulah ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Dari situlah, dari biji-bijian itu ya'kulun, mereka itu makan. Dan kalau kita sudah makan, begitu dikunyah, kemudian ditelan, maka itu sudah bukan bagian kita lagi. Urang mah parantos teu ngurus sote eta we. Yang masih biji kemudian dipasak, setelah dimasak kemudian dimakan, lalu dikunyah, setelah dikunyah itu ditelan, tos diterima aku madinya we. Sudah tidak lagi ada urusan. Sudah tidak ada lagi urusan. Di sini ternyata sudah urusan Allah. Apakah makanan yang kita makan itu, mana yang dibutuhkan oleh tubuh dan mana yang tidak dibutuhkan? Mana yang bisa memadaratkan tubuh dan mana yang bisa bermanfaat bagi tubuh, manusia sudah tidak bisa lagi. Ngan engke di mana ayah hampasna, wayahna ke bebeja ke otak. Kemudian otak menyuruh kita untuk masuk ke jamban, ke toilet, maka dikeluarkanlah yang memadaratkan dan disimpanlah yang nutrisi yang bermanfaat. Oleh karena itu, seorang muslim begitu selesai buang air besar, alhamdulillahilladzi adhaba anni al-adza wa afani. Segala puji kepunyaan Allah yang telah membuang sesuatu yang memadaratkan dan menahan sesuatu yang bermanfaat. Kalau terbalik bahaya. Nu manfaat malah dikeluarkan. Ari nu madarat ditahan pek. Saha eta nu rek mengembalikan lagi. Nu matak kita bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun buang air besar itu sehari sekali minimal gitu. Minimal sehari sekali. Kalau tidak buang air besar itu berbahaya.
Tidak boleh terlalu lama. Tong lami-lami teuing. 12 jam itu tidak boleh terlalu lama. Ketika kita makan, sok buru-buru kaluarkeun nu eta. Kayak asupan deui gitu. Kalau terus saja memasukkan, tidak mengeluarkan, itu berbahaya. Kalau mau gitu tidak memasukkan, tapi sudah ngaluarkeun, naon teh nu dikaluarkeun. Ya. Jadi orang sehat itu kalau bisa memasukkan dan bisa mengeluarkan, itulah orang sehat. Ada seorang yang sulit buang air, maka itu tanda-tanda tidak sehat. Tanda-tanda tidak sehat karena dia tidak buang air sehari sekali minimal. Wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Wa ja'alna fiha jannatin, kami jadikan di bumi ini jannatin, kebun-kebun, min nakhilin, kurma, wa anabin, dan kebun anggur. Wa fajjarna fiha minal uyun, kami pancarkan di bumi ini mata air-mata air. Jadi kalau istilah ahli lingkungan itu, kita harus meninggalkan mata air kepada generasi yang akan datang. Jangan meninggalkan air mata. Mata air dengan air mata kan lain. Mata air dengan air mata. Tong ninggalkeun cai mata, tapi meninggalkan mata air. Ya. Meninggalkan mata air sumber-sumber yang bisa menghidupkan untuk generasi yang akan datang. Allah yang menciptakan, Allah yang menjadikan jannatin min nakhili wa a'nabin. Itu di lembah Yordan, kemudian di Jericho, itu ternyata buah kurmanya besar-besar dan lembut-lembut. Sudah besar, lembut lagi. Dikasih satu itu, waduh, sumeg pisan. Tapi tidak enak. Jadi membuat kita ya makan kurma itu 2-3 biji itu wareg. Jadi 2-3 biji kurma itu sudah kenyang. Makanya ketika saum, Nabi itu buka dengan 2-3 biji, nyai sagede kitu mah tuh aduh. Ya, bisa kenyang cukup. Jadi berbuka saum itu tidak perlu 1 piring. Cukup dengan itu, kemudian melaksanakan menyegerakan buka dan menyegerakan salat. Cukup dengan 3 biji saja. Simpen we. Kemudian dibuka atau dimakan saat berbuka saum. Wa ja'alna fiha jannatin min nakhili wa a'nabin. Itu anggur itu jenisnya bermacam-macam. Dan kalau dikeringkan itu jadi kismis kan. Oleh karena itu orang yang punya kolesterol itu sehari-harinya makan satu kismis sarawu ge tetepan sabaraha hiji karena sudah dikeringkan ya, sudah dikeringkan. Wa fajjarna fiha minal uyun, kami pancarkan di bumi ini mata air. Liyakulu min samarihi, supaya mereka makan buahnya. Ada buah kurma, ada buah anggur. Wa ma amilathu aidihim, dan apa yang dikerjakan oleh tangan-tangan mereka. Sebab bisa jadi buah-buahan yang dihasilkan dari bumi tersebut mereka olah dengan tangan-tangannya. Ada yang langsung dimakan, ada juga yang diolah sebelumnya. Dan itu akan menambah kenikmatan, menambah selera dengan diolah oleh tangan-tangan manusia.
Gandum itu setelah diolah kan bisa jadi, ada yang jadi roti, ada yang jadi itu, ada yang jadi ini. Jadi ada tangan-tangan manusia yang bisa mengolah jenis-jenis biji-bijian. Ya, beras ketan itu disangu ketan oke, sudah nikmat. Ya mah ditutuan deui. Kemudian dikasih kelapa, lalu setelah itu diemple-emple, digoreng deui, jadi ulen. Tentu rasanya akan berbeda, kelezatannya akan berbeda. Diemple-emple itu langsung digoreng, ngan ya dikeringkan dulu jadi opak. Opak teh aya nu disangrai, aya anu dibeulem, aya nu digoreng. Nu digoreng, nu disangrai, nu dibeulem, ternyata beda-beda rasanya. Ketan teh iteh henteu ari ditutuan mah ngan diente premehkeun. Kemudian ya dikeringkan. Dikeringkan jadi raginang, ya. Ternyata digoreng deui teh. Padahal tos asak teh. Jadi atah deui. Itulah wa ma'amilathu aidihim. Afala yaskurun? Tidakkah mereka bersyukur? Duh, ya rasana raginang dengan opak, dengan nu disangrai, anu digoreng, anu dibeulem, itu ternyata beda-beda rasanya. Raginang mah kieu ye rasana, ieu mah nu disangrai mah kieu ye, anu dibeulem mah kieu, nu digoreng kieu. Siapa yang menentukan rasa-rasa itu? Ternyata nu ngabedakeun teh ieu tah. Coba kalau lidah sudah tidak bisa membedakan. Bade nu digoreng, bade nu disangrai, sarua wae teu bisa. Tidak bisa begitu. Dan kalau itu sama, waduh, ngapain dikelola? Untuk apa direkayasa sedemikian rupa? Kunaon make direkayasa sedemikian rupa kalau semua yang dimakan itu sama? Ternyata ada bedanya. Aya bedana eta teh. Yang dikukus dengan yang dibakar ternyata ada bedanya. Sehingga entong cenah entong dibakar, dikukus we. Entong dikukus, dibakar we. Ternyata dibakar dengan dikukus itu beraneka ragam macam rasanya. Cenah raos keneh nu dibakar, raos nu dikukus. Ternyata manusia itu beraneka ragam macam selera. Dengan selera yang beraneka ragam macam, ini akan melahirkan kehidupan ya banyak orang. Inilah cara bagaimana Allah menghidupkan yang mati itu. Liyakulu min samarihi wa ma'amilatu aidihim afala yashkurun. Tidakkah mereka bersyukur? Kudu nama syukuran, beda geningan ranginang jeung opak. Komo sareng wajit mah. Ulah kieu wajit sarua jeung opak sarua sareng wajit. Ternyata itu berbeda, beraneka ragam. Benten pisan. Subhanalladzi khalaqal azwaj. Maha suci zat Allah yang telah menciptakan jodoh-jodoh. Ternyata itu teh tuangeun ge aya jodohna teh. Tak cenah ieu ye pudingna, tak ieu plakna, eta teh jodoh teh. Tak ieu cenah ieu kalapana, tak ieu cenah gulana, gula sareng kalapa. Ieu bonteng sareng kerupuk, eta teh jodoh teh. Aduh. Ngan ari kerupuk mah sok ngajodoh wae. Kerupuk cenah jeung es ngajodoh. Duka saha nu ngajodohkeunana. Aduh, ngajarkeun teh kerupuk mah ngajodoh wae cenah jeung naon-naon oge. Aduh, tadi dinya subhanalladzi khalaqal azwaj. Maha suci zat Allah yang telah menciptakan jodoh-jodoh. Ternyata Allah yang menciptakan jodoh-jodoh itu. Allah lah khalaqal azwaj. Kullaha, semuanya. Semuanya itu. Dan ternyata makanan di
satu daerah dengan daerah lain jodoh-jodohan teh pan. Ya, ieu kerupuk ya sareng oncom dibanyurkeun jadi kerupuk banyur. Ya. Aya ieu naon ieu cenah ieu Quran, naon Quran teh kerupuk ancom. Nah, kerupuk ancom jadi Quran. Ieu cenah tos tuang tos dibacaan Quran cenah can ustad teh cenah. Nah, bacaan Quran sagala si orang teh tuang kerupuk ancom Quran. Ai sunnahna mana tuh? Sunnahna mana? Aya Quran teh kerupuk ancom di ditu mah. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci zat Allah yang telah menciptakan jodoh-jodoh. Kullaha semuanya. Jodoh orang teh dugi ka mana? Itu teh ternyata Allah tetapkan. Jodoh dengan seorang ini sampai sekian tahun, kemudian dengan yang lain sekian tahun, dengan yang lain sekian tahun, itu belum tentu sehidup semati. Sehidup semati teh eta mah lamun keur hahadean. Da ai keur silih harengan mah teh teu aya kalimat sehidup semati teh. Aduh, eta mah lamun keur barungah sehidup semati. Ari kitu mah nuju parang-parang boro-boro sehidup semati. Kamu hidup, saya mati. Atau kamu mati, saya hidup. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu, dari apa yang tumbuh di bumi ini, wa min anfusihim. Jadi bahannya itu bisa dari mimma tumbitul ard, wa min anfusihim, dan wa mimma la ya'lamun. Bisa jadi dari sesuatu yang mereka tidak tahu bahwa itu adalah jodohnya. Ternyata jangankan dari sesuatu yang kita tidak tahu bahwa itu adalah jodohnya. Dari sesuatu yang tahu saja bahwa ini adalah jodoh, ya berjodoh, itu kita tidak tahu. Siapa jodoh anak ini? Siapa jodoh seseorang ini? Ternyata manusia tidak tahu dan semua manusia mesti bertasbih. Kenapa? Oh, si anu teh geuning jodohna ieu. Jodohna ieu, jodohna ieu. Ternyata manusia bertasbih. Karena itu di luar nalar, di luar pengertian, di luar akal manusia. Nah, ia bisa jadi ngajodoh. Kenapa ini bisa jadi ngajodoh? Oleh karena itu seseorang apabila jelek ataupun berperilaku jelek dengan siapapun, itu tidak boleh terlalu lama. Bisi hanas urang teh goreng jeung si A, neuk teu kleuker molah jantung, pokona mah 7 turunan moal wawuh jeung jalma eta. Ari pek teh jadi mitoha. Hanas urang teh itu geus neuk teu kleuker molah jantung, moal wawuh saumur hirup. Ari pek teh jadi minantu, sok bade kumaha. Jadi besan kumaha tidimang urang teh goreng mending hadean. Sebab ketika kita nanti akan ada kaitannya, orang teh moal izin, tidak akan malu. Ya. Ya. Jodoh itu sepasang. Sepasang itu 2. Ngan 2 itu belum tentu sepasang. Wallahu a'lam bishawab.